Orang Bali merumuskan tentang nasionalisme dengan kalimat dengan 4 warna. Tanah dilambangkan dengan warna hitam, air dilambangkan dengan warna putih, angin dilambangkan dengan warna kuning, dan cahaya matahari atau panas dilambangkan dengan warna merah. Keempat itu menjadi konsistensi bagi orang Bali dengan ajaran Trihita Karana. Dan kalau kita mau melakukan pengkajian secara mendalam, itu sama dengan ajarannya Wiwita. Lama kita masuk dalam sebuah kerangka berpikir bahwa itu dalam kaidah agama kita dianggap sebagai perbuatan kemusyrikan. Dengar wiwitan penuh dengan ketakutan. Maka saya lama sekali menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Dedi Mulyadi representasi dari wiwitan. Dedi Mulyadi pemimpin yang senantiasa mengembangkan kemusyrikan, dan saya menerima itu dengan lapang dada. Kenapa? Bagi saya tidak masalah saya disebut musyrik, tidak masalah saya disebut kaum wiwitan. Yang penting saya bisa menyelamatkan gunung-gunung, yang penting saya bisa menyelamatkan hutan-hutan, dan yang penting saya bisa menyelamatkan lautan. Kenapa? Tanpa gunung, tanpa hutan, dan tanpa lautan, Indonesia tidak akan pernah ada lagi. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika zaman. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas, adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan pernah berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir. Dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika
hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda Kak Warnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan di mana. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan, rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Program anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita. Dia kemudian mengunci kita, otak kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya segini, orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begini, Pak. Setelah itu permainannya dari saya, filmnya dari saya, permainannya dari saya, gambar-gambarnya dari saya, semuanya dari saya. Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Kita ini bangsa kaya raya, Pak Ketua DPRD, tapi kita kayak orang miskin. Mana diambil dan kita menyembah pada yang mengambilnya. Ini prinsip. Gerakan kepramukaan harus seperti ini. Gerakan agama
mumpung masih ada waktu, sebelum semuanya terlambat. Saya ngomong hari ini, pramuka itu kitri. Pertanyaan saya, siapa yang nanam kelapa hari ini? Tiap hari itu dalam tradisi Sunda itu sebenarnya nggak boleh dawegan itu. Dawegan itu sakral aja, hanya untuk sesajen. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu pantangan pamali. Saya tahu kalau yang mudanya diambil terus, yang tuanya tidak akan lahir. Akhirnya kita hari ini harga yang mahal kelapa. Kelapa karena bijinya juga diperlukan untuk industri biskuit di Cina. Barang yang murah kita ini tiap hari ngomong nanam nggak ada. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini itu membuat sebuah kewajiban seluruh bantaran sungai setelah dinormalisasi, setelah rumah-rumah kumuhnya dibongkar, maka harus tanamin pohon kelapa sepanjangnya. Saya tiap hari nanam pohon kelapa. Kenapa? Ini pohon yang paling kokoh. Kemudian nanti itu apa yang dilahirkan dari pohon kelapa itu minyak. Dulu kita di mana di Jawa Barat penghasil minyak terbaik? Ciamis. Minyak keletik. Saya tahu betul pada saat minyak keletik dikonsumsi oleh kita, dikembangkan pikiran bahwa minyak keletik itu mengandung kadar kolesterol tinggi, berbahaya bagi kesehatan. Terus itu. Yang baik itu adalah minyak sawit. Sekarang dibalik lagi, yang terbaik itu adalah minyak kelitik barat. Itu begitu. Kamu ketinggalan. Yang bagus ini. Saya katakan, saya bertemu dengan orang-orang yang pinter. Dia ketawa. Apa itu? Kalian itu menuju ke tempat saya pergi. Kenapa? Kita ngikuti peradabannya orang lain. Orang lain sudah meninggalkan peradaban itu, dia menuju ke peradaban kita. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya orang Jazirah Arab. Orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang, kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nantir kanu sieun, nyaangan kanu poekeun segera. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah. Biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita pakai segala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagerek ceuri ge nu bubuk menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi, nggak bisa ngandelin lagi nagerek celi. Lalu nagerek celi mana? Celi terus kayak minijer benang ku batu alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Terakhir saya pesan Pak, bukan nakut-nakutin Pak. Karakter Sumatera itu sama dengan karakter Jawa Barat Pak. Tanahnya sama suburnya, ada harimaunya, cuma bedanya harimaunya di Sumatera ada macannya, di Jawa Barat macannya jadi anggota DPR, mantan wakil gubernur, dan saya pendukung beliau ketika menjadi gubernur dulu. Nah, dan saya buktikan tempat saya menang. Nah, itu harimau Sumatera sama harimau Jawa di Kalimantan tuh nggak ada harimau. Jadi tanah gembur. Jadi Belanda itu menetapkan Sumatera berdasarkan peneliti BRIN dari UGM. Itu dulu Belanda menetapkan sebagai daerah hijau, daerah hutan lindung, daerah konservasi, daerah taman nasional. Jawa Barat juga sama, daerah di sini nih mulai
Bandung, Lembang, terus ke Garut, terus ke peradabannya, dan kemudian terus di daerah Pak Cipanas, semua sama. Jadi kalau tekstur tanahnya terus dicabutin akarnya, maka potensi longsor sangat tinggi. Ditambah lagi ada potensi paling berat, sesar lembah. Dan kalau sesar lembah, nauzubillah jangan terjadi, kita berharap, maka siapa yang paling berat? Bandung. Karena Bandung itu cekungan. Begitu gunungnya jatuh roboh, air meluap, maka ini akan berubah menjadi danau dengan tingkat air yang sangat tinggi. Untuk itu ada dua hal yang mesti kita lakukan. Satu, kita mencoba untuk segera membenahi alam Jawa Barat ini yang rusak. Yang kedua, setelah membenahi alam ini, setelah sungainya dinormalisasi, setelah pohon-pohonnya ditanam, setelah gunung-gunungnya dihijaukan, setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, maka kita berpasrah pada Allah. Jangan berpasrah terus tanpa ikhtiar kemanusiaan. Nah, ini yang saya sampaikan, sehingga saya ucapkan terima kasih. Sekolah-sekolah dinas pendidikan harus mulai dirumuskan kurikulum yang paling utama kita hari ini bukan lagi ngajarin anak-anak menggunakan gadget. Gak usah diajarin anak-anak kita lebih pintar dari kita. Gak usah diajarin anak-anak kita menggunakan HP, laptop, udah lebih pintar dari kita. Yang harus diajarin anak-anak kita hari ini adalah kembali sekolah bukan hanya ruang kelas yang digunakan, tetapi ruang alam terbuka sebagai basic pembentukan pendidikan. Jadi kalau ada satu hari, saya harapkan nanti Pak Ketua Kuarda Jawa Barat, kalau ada satu hari anak-anak pakai pramuka di sekolah, terutama SD dan SMP dan SMA, SMK, saya harapkan di baju pramuka itu mereka tidak di dalam kelas, tapi mereka berada di luar kelas, membersihkan sungai, menanam pohon, kemudian belajar memasak di alam terbuka. Dia memahami lingkungan. Kenapa? Anak-anak kita hari ini nggak bisa lagi masak sayur asem, tidak bisa nyambel, tidak bisa nyamuk, tidak bisa ngaliwet. Anak-anak kita tidak bisa fast food, go food. Dan saya katakan, saya bukan menakut-nakuti. Kalau anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan kelas rendahan, umurnya terbatas, penyakitnya banyak. Anak kita nggak lagi pagi-pagi minum teh manis pakai gula aren, nggak ada, langsung kemasan berwarna, kemudian bergula, bersoda, sehingga umur 18 tahun banyak yang gagal ginjal, umur 20 tahun kena diabetes. Orang lain seneng lihat kita, seneng. Kenapa? Generasi muda Indonesia lemah. Kenapa mereka seneng? Kekayaan alamnya melimpah. Dan di negara yang kekayaan alamnya melimpah, negara itu harus hati-hati karena dia bidikan banyak orang. Untuk itu saya ini yang menegaskan kembali lagi, karena pramuka itu ngajarin itu semua. Dan yang berikutnya lagi pesen, kalau perkemahan harus dihidupkan lagi, kerjasama TNI Polri menjadi pembimbingnya. Kenapa? Saya masukin mereka ke barak militer terbentuk, bisa baris, bisa upacara, bisa jadi paskibra. Si Eki wae dong acaku rada hidup. Ini manfaatin KDD, Kak Herman. Jadi saya ingin nanti yang dikirim ke barak marinir, ke barak TNI AU, ke barak TNI Angkatan Darat, anak-anak sudah berbaju pramuka pendidikannya. Ini pembentukan karakter-karakter ini karena kerjasama kami dengan Polda, dengan Polres. Hari ini angka geng motor sudah hampir
menurun. Yang terakhir kemarin di Bandung sudah ditangkap. Kita ini waktunya hanya terbatas dengan Pak Kapolda. Pokoknya Pak Dedi, Pak Gubernur, 2 hari pasti kena. Kita terus update, menurun. Dan yang paling jadi ancaman hari ini adalah pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapak tiri yang ibunya pergi ke timur tengah jadi TKI. Nanti saya sih pengen bikin moratorium sajalah. Tidak boleh seorang ibu meninggalkan anak balita untuk bepergian ke luar negeri. Saya pengen begitu. Dah. Terutama meninggalkan anak perempuan. Udahlah, saya kemarin sudah nangkep lagi di Sukabumi. Terakhir, jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual langsung telepon Kapolda cepat ditangkap, yang ini masalah apa lagi, pokoknya ayo nama KB Pak Dedi. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor, usia atau etam. Usia sehidup. Pak Dedi, ibu saya sakit, usia etam. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang. Ya pokoknya Bupati di area KB. Ya, kemarin dia di Takengon, di daerah saya telepon Kapolres Aceh Utara, itu kan nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya.